Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah fi suluk wal akhlaq, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam, yakni perilaku dan juga akhlak. Dan di beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tentunya seharusnya juga menjadi akhlak kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada poin ke-15 di antara beberapa akhlak Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita rekap sedikit seperti biasa. Beliau menyebutkan hafizahullah ta'ala, kathratus sadaqati bikulli ma fadula an hajatihim laylan wa nahara sirran wa jihara wa kathratu su'alihim an ahwali ashabihim wa dhalika li ajli ayyasuhum bima yahtajuna ilayhi min at-ta'am wa thiyab wal mal wa adami israfihim fil halali idza wajaduh, yang artinya adalah, perhatikan halaman 234 untuk siapapun di antara yakni pemirsa sekalian yang memiliki kitab terjemahannya. Poin ke-15 halaman 234, di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah yang juga seharusnya menjadi akhlak kita, kita hiasi diri kita dengan akhlak ini. Dan tentunya ini adalah bahasan level lanjut sebenarnya
setelah akidah mantap, ibadah sesuai tuntunan, maka ini di antara bahasan-bahasan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa. Banyak sedekah siang malam dari segala sesuatu yang lebih dari keperluan mereka, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Banyak menanyakan tentang keadaan teman-temannya dengan tujuan membantunya dari apa yang mereka perlukan, baik makanan, pakaian, maupun harta, serta tidak berlebihan dalam hal yang halal bila mereka mendapatkannya. Inilah poin yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara akhlak salafus salih ahlu sunnati wal jamaah yang juga seharusnya menjadi akhlak kita, dan ini bagian dari bahasan pengsucian jiwa. Banyak bersedekah siang dan malam dari segala sesuatu yang lebih dari keperluan mereka. Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, orang tua. Anda menafkahi istri Anda, anak Anda, atau semua orang yang memang di bawah tanggungan Anda, selesai. Anda sudah juga kemudian menunaikan yang wajib, yaitu zakat. Maka sisanya adalah belanjakanlah harta Anda di jalan yang tepat, yaitu bersedekah. Dan bukan dalam jumlah yang banyak, dan bersedekahlah siang dan malam. Atau ketika tidak bisa siang, ya malam. Ketika tidak bisa malam, ya siang. Dan subhanallah, di zaman kita sekarang ini, ya bukannya nggak perlu ya, artinya sudah bisa tidak kemudian menyerahkan langsung ke panitia kah, langsung masukkan ke kotak amal, enggak, bisa transfer ke masjid A, ke masjid B, musola A, musola B, yayasan A, yayasan B, panti asuhan A, panti asuhan B, terserah. Sudah bisa semuanya di genggaman, dan Anda di rumah, bahkan merahasiakannya pun sangat mudah di zaman sekarang. Ya, artinya orang terdekat Anda pun bisa tidak tahu selama ini Anda subhanallah membelanjakan harta Anda di jalan yang tepat. Yang wajib sudah dia tunaikan, yaitu nafkah keluarga dan juga kemudian zakat. Dan sisanya yang lebih dari keperluan dia berinfak atau kemudian bersedekah. Secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Artinya hukum asal, amal itu ketika bisa disembunyikan, ya disembunyikan. Ini di antara cara kita melatih untuk ikhlas. Di saat yang sama, orang menyembunyikannya bisa jadi karena dia sudah menimbang bahwa jika dia perlihatkan, maka orang lain mungkin tidak terlalu tergugah. Mungkin orang lain tidak terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya dia sembunyikan. Dan praktek seperti ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang panjang tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala atau naungan. Di antara mereka adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimal ma tunfiqu yamin. Seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah dan kemudian dia sembunyikan pakai hukum asal amalan, atau dia sudah memperhitungkan bahwasanya kalau dia perlihatkan tidak menggugah orang lain.
Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan permisalannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia sudah perhitungkan, pertimbangkan bahwasanya saya bisa menginspirasi orang lain, saya bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih, perlihatkan. Ya, dan sudah kita sebutkan waktu itu juga, rujukannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sebab adanya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai sunnah yang baru, memulai amal, bukan berkreasi pada amal, memulai amal yang di syariat sudah ada, maka dia mendapatkan pahalanya dan juga orang-orang yang mengikutinya. Ila akhiril hadis. Dan kita sebutkan kala itu sebab adanya hadis itu ketika Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya untuk berinfak kepada sebagian para sahabat yang datang dari tempat yang jauh dan kondisi mereka cukup menyedihkan. Akhirnya datang pada Nabi Muhammad SAW satu orang sahabat dari kalangan Al-Ansar yang hari ini insyaallah juga sifat mereka kita akan bahas, yaitu Al-Ithar, lebih mengutamakan dan memprioritaskan untuk orang lain dibandingkan dirinya. Kemudian dia membawa satu kantung perak, diberikan ke hadapan Nabi Muhammad, dan kemudian itu tak taunya memotivasi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Banyak menanyakan tentang keadaan teman-temannya, bukan untuk kepo dengan urusan pribadi orang, tidak, itu fudul namanya, enggak boleh. Dengan tujuan membantunya dari apa yang mereka perlukan, makanan, minuman, pakaian, uang. Karena bisa jadi Anda sudah melihat zahir teman Anda ini perlu bantuan, maka Anda bertanya untuk membantu. Dan ketika Anda membantu saudara Anda, janji Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Serta tidak berlebihan dalam hal yang halal bila mereka mendapatkannya. Ya, tidak berlebihan dalam yakni perkara yang halal. Dia nikmati, dia makan, dia minum, dia pakai, tapi tidak berlebihan. Inilah akhlak salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang seharusnya juga menjadi akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masuk ke poin ke-16. Di antara atau beberapa akhlak salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang juga seharusnya menjadi akhlak kita, kita hiasi diri kita dengan akhlak ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dhammul bukhli wa kathratis sakha'i wal judi wa badlil mali wa muwasatil ikhwan fi hali safarihim wa fi hali iqamatihim. فإنه بذلك يقع التعاضد في نصرة الدين الذي هو مقصودهم وشدة محبتهم لاستناء المعروف إلى الإخوان وإدخال بعضهم السرور على بعض وتقديم إخوانهم في ذلك على أنفسهم. Di antara akhlak salafus saleh ahlus sunnati wal jamaah yang juga seharusnya menjadi akhlak kita adalah, perhatikan halaman 234 poin ke-15. Mencela kekikiran, pelit, banyak bermurah hati dan dermawan, mengeluarkan sebagian hartanya dan membantu saudaranya di saat bepergian maupun tidak. Dengan demikian akan terjadi satu sama lain saling bahu-membahu dalam membela agama
yang hal itu merupakan maksud dan tujuan mereka. Mereka sangat senang berbuat kebaikan kepada saudaranya, saling menyenangkan orang lain, dan mendahulukan saudaranya dalam hal itu daripada dirinya sendiri. Al-musyahidun al-kiram, di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mencela kekikiran. Kita ingin sebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 180. Ini tentunya ancaman ya. Ancaman untuk siapapun di antara kita, yakni yang memiliki sifat kikir, pelit. Ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perbuatan yang tercela. Dan inilah akhlak salafus saleh, mencela kekikiran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya adalah, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-musyahidun al-kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sekali-kali orang yang kikir itu mengira bahwasanya itu baik untuk mereka. Kikir dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Banyak hal, makanya kita baca tafsirnya. Apa saja itu? Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kata beliau rahimahullah taala, "Wala yadhunnu alladhina yabkhalun ay yamna'una ma 'indahum mimma atahumullahu min fadlihi min al-mali wal jahi wal 'ilm wa ghairu dhalika mimma manahahumullah wa ahsana ilaihim bihi wa amarahum bi badli ma la yadurruhum minhu li'ibadihi fabakhilu bidhalika wa amsakuhu wa dhannu bihi wa bihi ala ibadillah wa dhannu annahu khairul lahum bal huwa syarrul lahum fi dinihim wa dunyahum wa ajiluhum wa ajiluhum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wa ajilihim wa ajilihim sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah ay yuj'alu ma bakhilu bihi tawqan fi a'naqihim yu'adzabuna bihi kama marra fil hadits sahih. Wallahu a'lam bissawab. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dan janganlah orang-orang yang kikir itu mengira. Apa itu kikir? Yamna'una ma indahum, mereka menolak, mereka menghalangi apa yang ada pada diri mereka, mimma atahumullahu min fadlih, dari segala sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada mereka, mereka halangi dari orang. Apa itu? Minal mali wal jahi wal ilm,
karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, di antaranya adalah harta mereka, kedudukan, dan juga ilmu. Jangan sampai orang-orang ini, mungkin kita orangnya na'udzubillah, mengira bahwasanya ini baik untuk kita. Ketika kita kemudian Allah berikan karunia, entah itu harta, entah itu kedudukan, kepopuleran, kemasyhuran, ilmu, kemudian kita bakhil. Kita tidak berbagi. Harta Anda tidak berbagi kepada orang hingga lebih bermanfaat. Posisi Anda, kedudukan Anda, jabatan Anda, hanya Anda manfaatkan untuk memperkaya diri, tidak bermanfaat untuk orang. Atau juga ilmu Anda yang Anda dapatkan, Anda tidak bagi kepada orang lain. Anda biarkan saudara, teman, bahkan mungkin keluarga sesat mereka. Anda tidak dakwahi, Anda tidak berbagi dengan mendakwahi mereka. Anda tidak berbagi dengan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat atau mengingatkan kepada mereka akan kesalahan yang sedang mereka lakukan. Dan biarkan mereka dalam kesesatan. Kenapa? Pelit. Wa ghairi dzalika mimma manahahumullahu wa ahsana ilaihim bihi. Dan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan Allah telah berbuat baik pada mereka. Jadi karunia apapun. Syekh di sini menyebutkan 3 hal memang. Harta, kedudukan, dan ilmu. Atau yang lain-lain. Wa amarahum bibadli ma la yadurruhum minhu li'ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan mereka untuk berbagi kepada hamba Allah yang lain. Kenapa? Ini karunia Allah untuk Anda, berbagi dong. Fabakhilu bidzalik. Tak taunya dia pelit. Dengan semua karunia Allah tadi, dia pelit. Dia tidak berbagi. Yamna'una ma indahum. Mereka melarang apa yang ada pada mereka untuk diberikan kepada orang. Hartakah? Manfaat kedudukan dan jabatankah? Manfaat ilmukah? Atau yang lain-lain? Wa amsakuh, dan mereka menahannya. Wa dhannu annahu khairul lahum, dan mereka mengira itu baik untuk mereka. Ketika dia tidak berbagi kepada orang lain akan semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya, hartanya, ilmunya, manfaat mungkin jabatan dan kedudukannya, dia tidak berbagi kepada orang dan dia mengira itu baik untuk mereka. Biarlah yang kaya saya saja, yang saya yang kerja, berbagi apaan? Nanti tiap tahun kemudian bayar zakat lagi apa? Saya capek nyari sendiri, apaan berbagi? Ini milik saya, ini usaha saya. Berkaitan kedudukan, saya capek kemarin. Untuk sampai ke titik ini, untuk sampai dapat kursi ini, saya usaha luar biasa. Untuk apa berbagi? Saya akan perkaya diri saya saja dengan cara ini. Dengan memanfaatkan kemudian kedudukan ini. Apaan berbagi sama orang? Derita ya derita lu aja. Dan juga ilmu. Ya harusnya kan mereka nuntut ilmu sendiri. Kan kewajiban mereka nuntut ilmu. Ngapain saya bagi-bagi? Sadar dong. Wah, nggak bisa begitu. Dia mengira itu baik untuknya. Ketika dia bakhil, ketika dia pelit, ketika dia tidak berbagi. Segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada dia, kepada orang lain, dia ngira itu baik untuk dia. Bodo amat sama orang lain. Bal huwa syarru lahum fi dinihim wa dunyahum wa ajilihim wa ajilihim. Padahal sebaliknya. Mereka mengira siapapun di antara kita, mudahan kita jauh dari sifat yang buruk ini.
Mereka mengira bahwasanya ini baik untuk mereka. Padahal sebaliknya itu adalah buruk untuk mereka. Buruk dalam urusan agama mereka dan juga urusan duniawi mereka. Buruk. Ketika Anda bakhil, ketika Anda pelit, itu buruk untuk Anda. Untuk agama Anda, untuk dunia Anda. Wa ajilihim wa ajilihim. Dan untuk urusan yang dekat, duniawi, wa ajilihim. Dan kemudian masa depan. Bisa jadi akhirat. Di antara maknanya. Buruk untuk Anda sekarang juga nanti. Buruk untuk Anda sekarang dunia atau juga nanti di akhir. Kenapa? Anda pelit. Kenapa di masa mendatang disebutkan di sini oleh Syekh? Karena Allah firmankan berikutnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan apa yang mereka telah kikirkan ketika di dunia nanti di hari kiamat. Kata Syekh, yuj'al ma bakhilu bihi tawqan fi a'naqim yu'adzabuna bihi. Yang mereka kikirkan di dunia, harta misalnya, tidak berbagi mereka dengan orang lain, padahal mungkin di sekitarnya banyak orang yang susah, apalagi di masa seperti sekarang. Akan dikalungkan yakni ke leher-leher mereka. Ya mirip dengan azab orang yang zalim sejengkal tanah. Ya, mirip dengan azab orang yang zalim sejengkal tanah di dunia. Tuwiqahu bisab'i aradhin. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, akan dikalungkan kepadanya tanah yang dia culas itu, yang dia culas itu apa ya? Bahasa Indonesia ya? Curang itu bisa bagi aradin, 7 lapis bumi. Di antara dalil bumi 7 lapis. Tapi dalam hadis ini manfaatnya beda, dikalungkan. Saya sering contohkan dengan untuk mendekatkan maknanya. Walaupun contohnya jangan dipraktekkan ya. Orang yang biasa dulu misalnya main remi atau domino, kalau misalnya kalah dulu ya, zaman saya kecil saya lihat itu ya. Nauzubillah pernah main juga, bukan sesuatu yang saya banggakan. Tapi nggak judi, cuman kalau kalah telinga digantung pakai baterai. Jadi baterai yang sudah expire ya, yang sudah tidak bermanfaat, yang gede itu, saya mau bilang ABC nggak enak. Baterai yang gede itu diikat pakai tali. Kalau kalah round pertama, telinga kanan gantung sini. Bukan pakai jepitan, bukan, yang digantung. Main lagi kalah, karena nggak bisa ngitung kartu. Kalah aja. Sini lagi. Itu rasanya mau putus telinga. Itu baru baterai. Dan cuman sekian waktunya, cuman sebentar. Hitungan menit lah. Rasanya pengen putus telinga. Karena talinya kecil. Ini cuman perbandingan. Tidak bisa kita bayangkan dikalungkan ke leher kita 7 lapis bumi. Walaupun cuma sejedar, tapi 7 lapis bumi. Putus tuh leher. Azab. Nah ini mirip. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan kepada mereka apa yang telah mereka kikirkan ketika di dunia, di antaranya harta. Nanti hari kiamat di leher-leher mereka ancaman. Ancaman untuk orang yang kikir, orang yang pelit, yang tidak mau berbagi, padahal anugerah Allah, karunia Allah kepada dia begitu banyak, hartanya. Dia orang ternama terkenal, harusnya bisa bermanfaat untuk orang lain, enggak untuk diri sendiri saja. Atau ilmunya. Ustaz, kedudukan atau ilmu, gimana itu kan abstrak ya, gimana bisa dikalungkan? Gampang bagi Allah untuk merubah sesuatu yang sekarang mungkin di dunia abstrak menjadi sesuatu yang nanti berbentuk dari kiamat, kan gampang. Sudah sering kita bahas, kemarin kita bahas.
amalan kita yang tidak bisa kita jamah ini saja, kan nanti akan ditimbang, berarti kan akan menjadi bentuk tertentu karena akan ditimbang. Terlepas dari dalil sabda Nabi Muhammad, kitalah atau orang yang akan ditimbang, atau buku catatannya akan ditimbang, atau amalan menjadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu Wa Taala merubah kematian menjadi sosok seekor domba dan Allah sembelih di antara penghuni surga dan neraka. Karena apa? Kematiannya, karena mereka kekal di neraka dan juga surga karena kematiannya mati. Mudah bagi Allah merubah bentuk sesuatu di dunia menjadi bentuk yang lain di akhirat, gampang. Ya. Kemarin kita bahas apa? Kondisi kita kan nanti ketika di padang mahsyar beda dong. Ya, hanya berkeringat padahal mataharinya sejarak 1 jengkal. Harusnya kan hangus kita. Jangankan sejengkal, yang ada ini aja kalau mendekat sedikit kita hangus. Kemudian kondisi yang lain, masing-masing berkeringat dan tidak kemudian mengganggu yakni orang yang lain, kan ngumpul di padang mahsyar semuanya. Tapi masing-masing dengan keringatnya, kondisi yang berbeda. Di dunia Anda dan siapapun di antara kita misalnya ngumpul di satu ruangan. Satu orang pengen kita tuang kepadanya mungkin beberapa 5 galon, yang di sampingnya 2 atau 1 galon, nggak bisa. Wong satu ruangan kena semua, sama. Kan beda kondisinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kembali kepada bahasan mencela kekikiran tadi di antara ancamannya, makanya di antara ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul itu ada janji, ada ancaman. Untuk kikir, kita pelajari tadi ancamannya. Perhatikan sebaliknya. Kita akan belajar nanti, ya, atau setelah ini, yakni janji. Banyak bermurah hati dan dermawan, mengeluarkan sebagian hartanya, membantu saudaranya di saat bepergian maupun tidak. Lawan dari kikir, dermawan. Membagi sebagian hartanya kepada orang lain. Kayak kemarinnya, kayak pagi ini. Ya. Sebelum kajian ini persis. Orang transfer ke saya untuk manfaat untuk kaum muslimin. Subhanallah. Persis sebelum mulai pengajian. Subhanallah. Mereka ingin berbagi. Ada sifat kedermawanan pada hati. Dia tahu itu titipan. Akhlak salafus saleh ada pada dirinya. Dia berbagi. Padahal ini masa susah. Masa yang sulit. Untuk orang kaya pun sekarang susah. Berapa banyak orang kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, susah pokoknya. Tapi subhanallah, tetap mereka berbagi. Luar biasa orang-orang ini. Oke, al-musyahidun al-kiram. Berikut beberapa dalil yang menunjukkan akan janji-janji dari Nabi Muhammad SAW untuk agar kita memiliki sifat yang satu ini, yaitu apa? Menjadi orang yang murah hati dan dermawan. Yang pertama di antaranya, sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juga Muslim sebagai motivasi. Ketika Anda berbagi, ketika Anda mengeluarkan harta Anda yang wajib sudah pastinya, nafkah keluarga sudah, yang wajib yang sudah seperti zakat, oke.
Ini kita bicara infak, yakni yang sunnah, yaitu sedekah. Setiap pagi disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ada dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berinfak. Yang doa malaikat ya, yang doa malaikat. Ingat, kita juga pernah sebutkan kemarin bahwasanya salawat dari Allah untuk Nabi itu artinya pujian. Salawat dari malaikat untuk Nabi itu artinya pujian. Salawat dari kita untuk Nabi itu artinya pujian. Tapi salawat dari malaikat untuk kita itu artinya mereka mendoakan agar kita semuanya diampuni. Itu bedanya. Salawat dari malaikat, doa dari malaikat untuk kita, itu artinya adalah mereka mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni. Dan kita tahu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat yang mereka miliki, mereka tidak bermaksiat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang malaikat Allah mendoakan kebaikan untuk orang yang berinfak setiap pagi. Setiap pagi mereka doakan. Sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya yakni setiap hari ada dua malaikat yang turun ke yakni bumi, kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Ya, doa kita mungkin nggak mustajab amat karena mungkin banyak penghalangnya. Sekarang yang mendoakan malaikat. Ya, walaupun kita nggak pesimis ya, harus yakin kita dengan doa kita. Berikan kami ya Allah rizki yang halal, cukupkan ya Allah kami dengan rizki yang halal, jauhkanlah kami ya Allah dari rizki yang haram. Di antara doa untuk kemudian terbebas dari yang haram dan juga terbebas dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal saja, jauhkan aku dari yang haram. Doa. Minta yang hal itu doa. Dan ini di antara doa yang dicantumkan oleh para ulama, doa untuk terbebas dari hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal saja dan jauhkanlah aku dari yang haram. Enggak butuh sama yang haram. Yang halal saja. Harus yakin kita juga kemudian dengan doa kita. Sisanya, lakukan sebab-sebab agar kemudian doa kita diterima. Beramal saleh, jauhi kemaksiatan. Lakukan sebab-sebab doa kita diterima. Jangan kemudian melakukan sebab-sebab doa kita terhalang. Di antaranya, rizki yang haram. Anda berdoa sudah dengan cara yang lirih, Anda berdoa sudah dengan cara yang mujmal global, Anda berdoa di tempat yang mustajab, Anda berdoa di waktu yang mustajab. Banyak adab doa yang Anda lakukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi asupan makan haram, selesai. Hilang semua, yakni keutamaan. Ini penting. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian yakin akan jawaban. Artinya ini ada ketika berdoa, yakin Allah akan istijabahi. Ya. Jangan tambahkan embel-embel pada doa kita, in syi'ta, jika engkau kehendaki. Berikan aku rizkimu ya Allah. Ya, jika engkau kehendaki. Enggak, minta harus pasti. Karena Allah tidak ada yang memaksa. Selain itu, ada yang mendoakan untuk kita, malaikat Allah.
Makanya tadi disebutkan, kita kan nggak mustajab amat ya, walaupun kita nggak pesimis. Kenapa? Terkadang ada penghalang yang kita lakukan. Kemaksiatankah? Atau harta kita kurang murnikah? Masih tercampur dengan syubhat atau naudzubillah masih haramkah? Ada malaikat nih. Ingat ya, sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang safar, kemudian kondisinya rambutnya berdebu, bajunya lusuh, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, hai Tuhanku. Tapi dia melakukan 4 hal yang salah satunya saja cukup untuk sebab doa dia diistijabai. Dia sedang safar, dia berdoanya khusyuk, dia kemudian pakai asma wa sifat. Dia ngangkat tangan, kemudian berdoa pakai tawassul asma dan sifat. Salah satu di antara 4 ini saja cukup untuk membuat doanya mustajab. Tapi kata Nabi Muhammad, wa ma'kalu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan gizi yang masuk dalam tubuh dia haram. Gimana mau bisa diterima? Kata Syaikh Utsaimin, bukan berarti kemudian kita putus asa. Tetap doa. Tetap berusaha keluar dari yang haram. Sekarang, itulah solusi. Ini bukan berarti kemudian mustahil nggak Allah jawab, enggak. Tapi cukup jauh jawaban itu, kata Syekh menyebutkan dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tetap doa kita. Nah ini tambahan nih. Anda berinfak, sedekah, infak yang sunnah, ada 2 malaikat Allah setiap pagi turun ke muka bumi mendoakan dengan doa ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Makanya siapa yang sering berinfak, dia ngerasa ini. Apa? Diganti duitnya. Yang dia infakkan, Allah ganti. Cepat atau lambat di dunia ataupun kemudian dipending di akhirat. Kenapa? Doa malaikat Allah mustajab. Bisa jadi ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Tugas mereka doa ini. Kan malaikat punya tugas-tugas khusus. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang tugasnya meniupkan ruh, ada yang tugasnya mencatat amal kita, ada yang tugasnya nih doain orang-orang yang berinfak. Siapa? Anda. Tiap pagi. Makanya transfernya sebelum subuh. Tiap pagi doanya. Subhanallah. Yang doain malaikat, bukan 1, 2. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat mendoakan Anda kebaikan. Apa itu? Bahwasanya harta yang Anda infakkan ganti ya Allah, ganti harta. Belum lagi kemudian janji Allah yang lain di hadis Nabi Muhammad yang lain. Bahwasanya standar pelipat gandaan pahala untuk semua amal kita itu adalah 10 atau 700. Itu standar yang kita tahu dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Mesti Allah lipat gandakan 10 atau bahkan sampai 700. Kan di hadis puasa ada. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Itu hadisnya. Maka SAW. Semua amal anak Adam itu pahalanya akan Allah lipat gandakan. Berapa standarnya? Bisa sampai 10 atau bahkan 700 kali lipat. Cuman nggak usah hitung-hitungan. Anda berinfak, infak aja. Kenapa? Ini sudah kepastian dari Allah. Allah pasti melipat gandakannya. Belum lagi malaikat mendoakan, ganti ya Allah. Berikan mereka ganti. Makanya seorang ketika kena musibah pun, ketika kena musibah pun, doanya kan minta ganti yang lebih baik. Allahumma jurli fi musibati wa akhluf li khair minha. Doa-doa ajaran Nabi Muhammad. Di doa itu ada, Bit, semuanya, Bit. Situ, Bit. Sini, Bit, bukunya, Bit. Dapat musibah apa gitu ya. Sesuatu yang kita tidak sukai menimpa kita. Ada harta, jiwa, dan lain sebagainya. Sini ada. Siapa tuh yang sudah pernah dapat tuh? Hari ini semuanya yang pernahnya dapat ini juga deh. Allahumma jurli fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang sekarang sedang menimpa aku.
minta pahala, sedang pada kita sedang susah. Tapi kita sabar menjalaninya, ya Allah berikan kami pahala. Wa khluf li khairan minha, ya Allah ganti aku dengan yang lebih baik darinya. Ya. Doa terus Nabi Muhammad ajarkan kita itu. Kita aja yang lupa. Nggak tahu saya halaman berapa nih doa itu. Nah, ada pokoknya di sini. Setiap kali kena musibah, doa. Setiap kali dapat nikmat, doa. Minta yang halal, doa. Berapa ratus bit kemarin kita cek nih bit? Daftar isinya 200-an ya. 200-an. Di Hisnul Muslim ini 200-an zikir dan doa. Ya. Iya. Subhanallah. Allah berikanlah aku pahala pada musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Yang belajar yang tahu itu. Yang belajar yang bisa berdoa kayak gitu. Yang ikut pengajian yang bisa begitu. Ulang. Dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya setiap pagi akan turun dua malaikat Allah Subhanahu wa taala saat mungkin ini tugas mereka, ya hanya ini tugas mereka, mendoakan orang-orang yang berinfak. Dan saya tidak salah. Mereka mendoakan Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Cukupkah sampai di situ doa? Enggak. Kan tadi ada dua malaikat. Yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini bahaya. Ini juga ancaman untuk poin yang pertama tadi. Ya Allah berikanlah kepada orang yang kikir kehancuran pada hartanya. Oh, bahaya. Yang doa malaikat loh. Jadi jangan kikir. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara akhlak yang mereka miliki, mereka mencela sekali kekikiran, pelit atas semua karunia yang sudah kemudian dia dapatkan. Dan mereka banyak bermurah hati dan dermawan. Ini di antaranya motivasi dari sabda Nabi Muhammad bahwasanya ada doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala ganti untuk semua yang kemudian telah kita keluarkan. Dan Nabi Muhammad SAW beliau praktekkan pada diri beliau sendiri. Untuk kasus Ramadan, kan kita tahu sabda Nabi Muhammad sering itu kita sebutkan di bahasan-bahasan Ramadan. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat dermawan. Kalau sudah sampai Ramadan, lebih dermawan daripada hari-hari biasa. Bahkan kemudian sang perawi sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu kala itu menyebutkan, memberikan permisalan kedermawanan Nabi Muhammad itu seperti angin yang berhembus. Artinya apa? Merata, semua kena cepat. Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Faraja ila qaumi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, pada suatu hari ada seseorang yang datang pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi hadiah kepadanya berupa kambing sebanyak 1 lembah. Waduh, berapa itu? Satu kambing berapa, Bin? 2,5 juta lah. Sekarang 2,5 juta, 26, 27, 28 sampai 3 juta lah, tergantung gemuknya. Itu satu kambing. Kita pakai standar 2,5 juta deh. Satu kambing. Nabi Muhammad SAW kasih orang ini kambing yang datang pada Muhammad. Nabi, bayangin nih, kalau sudah ngasih hadiah jor-joran sallallahu alaihi wasallam. Ngasih orang ini hadiah kambing sebanyak, disebutkan di sini
ghanaman baina jabalain. Nabi Muhammad ngasih kambing yang jumlahnya penuh, memenuhi antara dua gunung. Satu lembah, antara dua gunung namanya lembah. Yang sedang digembalakan tuh pun ambil buat kamu semua. Di antara bentuk ta'liful qulub Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Muhammad berusaha melunakkan hati orang dengan hadiah. Kemudian spontan lelaki itu berlari menemui kaumnya, dan kemudian dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, hendaklah kalian semua segera masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad SAW memberi pemberian yang sangat besar, sangat banyak, seakan-akan dia tidak pernah takut miskin." Berapa duit tuh? Satu lembah kambing. Makanya perlu diingat sekali di antara keterangan Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Firanda, bahwasanya terkadang orang waktu itu, di antara para sahabat waktu itu, masuk Islam itu karena harta. Waktu itu pembahasannya di antaranya dalil bahwasanya terkadang awal mula kita beramal mungkin gak ikhlas. Tapi begitu kita masuk ke amal tersebut, Allah anugerahkan keikhlasan. Ini sebagian mereka dulu masuk Islam berbondong-bondong karena ingin duit Nabi Muhammad. Karena seruan salah seorang di antara pemuda mereka, masuk Islam kamu, Muhammad kalau sudah ngasih, nggak takut miskin, jor-joran dia ngasih. Masuk Islam kamu. Begitu mereka masuk Islam, tahu bagaimana Islam, tahu bagaimana kemudian pembahasan zuhud, mereka orang yang paling jauh dengan dunia. Radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terkadang amal itu bukan dipaksa ya. Beramallah. Jangan nanti-nanti. Jangan sampai apalagi misalnya saya nggak mau beramal lah nanti riya. Itu sudah riya. Kan ente belum beramal, kok sudah janganlah nanti saya riya. Lah itu riya. Ente belum beramal aja udah ngomong gitu. Bismillah, beramal. Nanti Allah akan anugerahkan keikhlasan, beramal. Kembali kepada kita. Mencela kekikiran, banyak bermurah hati dan dermawan, mengeluarkan sebagian hartanya dan membantu saudaranya di saat bepergian maupun tidak. Ya, karena bepergian biasanya butuh harta lebih. Ketika teman kita mungkin pun tetap kita tolong. Mantap. Bukan cuma ketika bepergian, atau lagi dia harus bepergian tapi mungkin susah. Duh, pengen jenguk anak nih, misal. Kemarin dia mungkin uangnya ada. Sekarang mungkin lagi susah. Kalau kita bahas dengan bahasan yang lalu, Anda melihat kesusahannya, tawari. Kenapa, akhi? Aduh, Anda nih pengen jenguk anak sih di pesantren, tapi aduh gimana ya? Tiketnya mahal banget. Tolong langsung. Anda belikan ya. Tapi ingat bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Anda harus bisa mengukur bahwasanya setiap orang itu punya izzahnya. Orang itu punya kehormatan dan kemuliaan dirinya. Jangan main gitu-gitu aja. Kalau misalnya Ana bantu beliin tiket PP-nya gimana? Antum terima nggak? Jangan deh, nggak usah ngaku. Ana lagi nunggu ada tagihan aja sih. Iya, tanya dulu. Karena orang punya izzah. Orang punya harkat, martabat, kemuliaan diri. Apalagi dia adalah pekerja keras. Tanya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika safar dia nolong, ketika mukim pun juga demikian. Dengan demikian akan terjadi satu sama lain saling bahu-membahu dalam membela agama. Yang itu merupakan maksud dan tujuan mereka. Menguatkan satu sama lain, saling tolong satu sama lain. Anda tolong orang sekarang, suatu saat nanti orang akan tolong Anda. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, orang akan memperlakukan Anda dengan hal yang sama. Anda tolong orang sekarang, bukan orang itu yang tolong Anda. Allah tolong Anda selalu. Makanya Sim juga menyampaikan bahkan di video wawancara itu ya. Kenapa? Tidak ada, saya katakan tidak ada ya, bukan jarang. Tidak ada, insya Allah, ini benar. Dokter, perawat, bidan, orang-orang medis lah. Mudahan tidak ada, mudahan saya benar. Nggak ada yang belangsak hidupnya. Allah berikan mereka kehidupan yang nyaman.
bahkan non-muslimnya, karena Allah adil. Ente tolong orang, Allah akan adil. Ya, ya, subhanallah. Saya pernah nanya langsung itu kepada seorang dokter senior tentunya di Banjarmasin. Live waktu itu di salah satu TV. Saya pengen bilang TVRI nggak enak. Saya tanya, Pak, tahu nggak kenapa Bapak dan teman-teman Bapak rata-rata memiliki kehidupan yang nyaman? Saya katakan kehidupan yang nyaman. Artinya berkecukupan. Terdiam, Pak, dokternya terdiam. Tahu nggak, Pak? Apa, Ustaz? Bapak tiap hari tolong orang. Bapak tiap hari bantu orang. Tapi dokter anu mahal. Apa dong kemudian yang mereka? Tolong. Memang penyakit Anda mahal. Gimana dong? Tapi tidak sedikit di antara mereka yang menggratiskan banyak orang. Saya tahu. Kan beberapa teman dokter, saya tahu. Mereka menggratis. Mereka juga melihat kondisi orang yang mereka tolong. Mereka tahu. Orang ini mampu menengah ke atas, ya bayar standar. Ada yang tidak mampu, butuh ditolong, digratiskan sama mereka. Tahu nggak, Pak? Dia baru gini, menggut-menggut. Iya. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Wallahu fi yaunil 'abdi, maka al-'abdu fi yauni akhihi." Allah akan selalu tolong hambanya jika hambanya tolong saudara. Allah adil kok. Ya. Wallahu alam bisa mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Terlepas dari dibalik itu mereka melakukan amal saleh yang lain, ini bantu orang. Amal mereka ke Allah selesai. Hablum minannasnya mereka juga. Tentunya nggak mesti profesi ini saja, yang lain juga bisa. Anda nggak mesti kemudian jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan, enggak. Tolong orang nggak mesti seperti itu. Tolong aja udah. Dan itulah tujuan agama ini. Salah satu tujuan agama ini. Kuat kita dengan saling menolong satu sama lain. Mereka sangat senang berbuat kebaikan kepada saudaranya, saling menyenangkan orang lain, dan mendahulukan saudaranya dalam hal itu daripada dirinya sendiri. Al-musyahidun al-kiram, mungkin saya akan sudahi dengan satu faedah. Dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin wa takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Kata Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anda manusia terbaik. Dengan banyak hal bisa Anda lakukan. Adapun amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah kata Nabi Muhammad SAW, membuat muslim yang lain bahagia. Oh, luar biasa. Membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya. Orang yang terlilit, bukan orang yang memang suka ngutang gak bayar-bayar, enggak, yang lagi terlilit. Al-musyahidun al-kiram, amalan yang paling Allah cintai adalah yakni membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Ini amal paling Allah cintai. Hilangkan rasa lapar dari saudara Anda. Bikin dia senang, saudara Anda muslim. Keluarkan dia dari kesusahannya. Punya hutang, bayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sifat
akhlak ini salafus salih ahlus sunnah wal jamaah yang harusnya juga menjadi akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan sifat ithar mungkin saya akan pending di pertemuan yang lain. Itu sifat lebih mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini dapat apa, Pit? Mushaf? Banyak. Insyaallah masih banyak. Sudah file kedua, Pit? Oh, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi seorang teman yang sudah bermanhaj salaf namun ia bersikap tegang, susah diajak bercanda seperti kanebo kering? Ya salam. Antum ada-ada aja. Oke. Al-musyahidun al-kiram, camkan ini baik-baik ya. Selama teman kita itu adalah teman yang saleh, maka pertahankan. Selama teman kita itu layaknya pedagang minyak wangi, pertahankan. Dan Anda harus bersabar. Kenapa? Karena terkadang teman kita yang saleh itu kayak gini, nggak asik. Ya, dia betul-betul memaknai sabda Nabi Muhammad. Perintah A, larangan B. Perintah untuk banyak menangis, larangan untuk banyak tertawa. Dia sedang praktekkan. Kita belum bisa. Kita yang harus sabar. Kenapa? Dia sudah naik level dibandingkan kita. Kita yang harus sabar. Tapi ingat, itulah teman sejati. Yang seperti pedagang minyak wangi yang contohkan Nabi Muhammad SAW. Imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Pedagang minyak wangi itu, satu, dia bisa ngasih kamu minyak wangi, nasihati kamu. Kamu bisa beli kepadanya minyak wangi, kamu bisa nanya-nanya. Atau minimal dia mendapatkan buah yang sedap, Anda dapat imbas baik karena berteman dengan orang yang saleh. Tapi sabarlah, kenapa? Terkadang orang yang gak asik. Tapi dialah teman yang sejati ketika Anda, na'udzubillah, misalnya terjerumus pada dosa, sebelum dosa bahkan mungkin terjerumus pada kefuturan saja, kemalasan saja, dia yang kemudian speak up pertama kali. Akhi, antum lagi di mana? Kok 2 pekan pengajian antum nggak ada? Iya, ini lagi malas. Wow, dia yang pertama kali perhatian. Yang lain enggak. Yang biasa ketawa-ketawi sama Anda, yang hahi sama Anda, enggak ada yang peduli. Dia peduli Anda nggak di pengajian hari itu. Ini teman yang hakiki. Jadi bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Sebaliknya, sekalipun Anda sudah kenal manhaj, sekalipun Anda sudah kenal sunnah, maka bercanda itu boleh, sendogoro itu boleh, tapi ingat, tidak berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ragam kemungkaran yang ada dalam media massa sangatlah berpengaruh pada akidah seseorang yang membaca dan melihatnya. Lalu apa saja kemungkaran yang ada dalam media massa yang bisa merusak akidah seorang muslim? Dan bagaimana agar kita terhindar dari kemungkaran media massa tersebut? Al-musyahidun al-kiram, kalau yang kita bicarakan adalah bahwasanya media massa dan juga media sosial, maka ada manfaat padanya dan tidak sedikit madaratnya. Maka kita harus berhati-hati. Ambil manfaatnya,
Karena tidak sedikit manfaat yang bisa kita dapatkan. Khususnya yang saya bicarakan adalah media sosial, akun para ustadz, akun dakwah. Tiap hari mereka bagi manfaat. Tiap hari mereka membagi pengertian dari firman Allah, syarah dari sabda Nabi Muhammad, perkataan ulama fulan A, B, C, dan D. Manfaat setiap hari Anda bisa dapatkan dan di genggaman. Maka Anda penentunya. Tapi ingat, karena kita penentunya, kita harus bisa kemudian menahan diri untuk tidak mendapatkan kemadaratannya. Gambarkah, videokah, tulisankah yang bisa merusak akidah, di antaranya tentunya adalah perkara-perkara yang menyimpang, syubhat-syubhat. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, syubhat disebarkan. Bukan lagi syubhat, terkadang kemaksiatan disebarkan. Kesyirikan dianggap biasa, kemaksiatan dianggap biasa, kemungkaran dianggap biasa. Anda harus jauh dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu media misalnya, kita sebutkan Instagram. Maka dengan siapa Anda berteman itu penting. Karena apa yang dia lihat akan Anda lihat. Apa yang dia buka akan ada di beranda Anda. Sudah seperti itu, apa namanya? Algoritmanya. Ya, maka Anda harus pilih betul-betul dengan siapa Anda berteman. Karena yang dia lihat akan Anda lihat. Karena tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita ingin searching, mencari akun dakwah tertentu, tapi begitu Anda klik bagian searching, macam-macam yang keluar. Algoritmanya begitu. Yang pernah disaksikan, yang pernah di-like, yang pernah di-komen teman-teman Anda, keluar di beranda searching Anda. Nah ini pentingnya Anda kemudian hati-hati. Anda harus sampai setelah itu. Setiap piknya Anda bisa kemudian klik bintik lagi. Klik titik 3 di kanan pik, biasanya kemudian ada menu perlihatkan ini sedikit kalau nggak salah ya. Perlihatkan. Ya. Akhirnya nggak keluar lagi yang begitu-begitu. Video kah, pik kah, atau tulisan apa gitu ya. Di Facebook juga demikian. Jadi harus lebih teliti dan hati-hati. Kalau Anda nggak mau repot, ya silakan kemudian Anda tidak memiliki akun, akan jauh lebih aman. Sampai sekarang pun ada sebagian jamaah itu punya handphone dia, tapi handphone tiluli-tutit, nggak ada WhatsApp-nya. Dan dia berharap dapat jadwal kajian, ya lewat SMS. Repot juga sebenarnya. Cuman ada orang seperti itu. Karena ingin menjaga diri. Tapi subhanallah, faedahnya juga banyak. Kita live di Instagram, kita live di YouTube, kita live di Facebook. Maka Anda penentunya. Maksimalkan media ini untuk kemudian Anda bisa mengambil manfaat darinya dan tentunya hindari keburukannya. Jika tidak mampu, berbahaya sekali, enggak memiliki akun, akan jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tenang Anda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terkadang ya, kita mau seperti itu, ya tugas anak-anak kita ada di situ gimana? Harus minimal punya WhatsApp ya. Satu media yang namanya WhatsApp. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana dengan doa anak soleh namun tetapi anak tersebut dibesarkan dengan uang yang haram oleh orang tuanya, sedangkan anak tersebut belum mengetahui hukum dan pekerjaan orang tuanya? Dia nggak berdosa tentunya. Sebab mendapatkan merubah hukum orang tuanya, sebab mendapatkan hartanya dengan cara yang haram, dosa. Anaknya belum mampu mencari nafkah, sebab dia mendapatkan ya diberi orang tua hadiah, nggak berdosa dia. Semoga bahkan karena doa anaknya lah kemudian orang tuanya setelah didakwahi tersadarkan, Allah sadarkan, meninggalkan yang haram ya. Sebab mendapatkan, cara mendapatkan merubah hukum hartanya. Cara orang tuanya mendapatkan haram, cara anaknya mendapatkan diberi halal. Apalagi dia kemudian belum mampu untuk mencarinya sendiri.
Maka semoga dengan doanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah Subhanahu wa taala terima, baik untuk orang tuanya, akhirnya kemudian orang tuanya mendapatkan hidayah, mudah kemudian keluar dari harta yang haram karena doa anak. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kenapa kemudian semua kita ingin menjadi orang tua yang baik, karena kita ingin mendapatkan anak-anak juga yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sebutkan, sampaikan, dan bermanfaat. Sadan khilaful, maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 3 penanya ini dapat mushaf terjemah seperti biasa dan buku doa. Yang di Banjarmasin tentunya akan dihubungi untuk mengambilnya di mana, dan yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan insyaallah, dan Anda yang akan tanggung ini ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.